Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan saya Rizky dalam channel Menembus Hijab. Pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @agilsaputra dengan kisah yang berjudul Muli. Sebelum lanjut ke ceritanya, mari dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat membawakan cerita-cerita misteri berikutnya. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri dari kami. Untuk teman-teman yang ingin membaca ceritanya secara langsung, silakan kunjungi akun Twitter penulis yang linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow akun Twitter penulis. Dan ceritanya berawal dari sini. Nalarku terkoyak karena sosok yang menyerupai bapak itu terus saja datang dengan berbagai gelagat janggalnya. Akankah semua bisa berakhir? Sukirman. Hari ke-14 sepeninggal bapak. Hari pun berlalu dengan biasa saja. Kabar tentang pulangnya bapak setelah meninggal dan mengobati wanita itu segera cepat tersebar. Begitu juga dengan insidenku di rumah tempo hari mendadak menjadi perbincangan seluruh warga desa. Apakah sudah tak ada gangguan yang aku alami? Sebenarnya tidak juga, hanya saja kini gangguannya tak semenyeramkan dulu ketika aku belum setuju untuk menerima keris itu. Kini banyak suara yang tak wajar yang sering aku dengar, seperti langkah kaki, suara nafas, dan aroma wangi khas bapak. Untungnya, sekarang tak ada lagi wujud yang menampakiku. Hanya saja, jujur dari dalam lubuk hatiku, sebenarnya aku masih tidak sreg dengan semua ini. Masa sih aku lulusan terbaik SMA negeri yang ingin kuliah jadi sarjana harus jadi paranormal? Salahku juga sih yang dulu memilih untuk menunda kuliahku karena bapak sakit. Jalani saja, pikirku kala itu. Mungkin ini memang kemauan bapak. Pagi itu cuaca sangat dingin. Ibu yang sedang agak tidak enak badan memintaku untuk menghadang tukang sayur yang biasa lewat di depan rumah. Ini nak, nanti kalau Pak Wignya lewat, tolong belikan sayur jipang, kacang panjang, dan terong. Ibu pengen masak sayur lodeh. Ucap ibu seraya memberikan uang Rp1.000. Sambil membawa secangkir kopi dan sebatang rokok yang menyala, aku keluar dari rumah dan duduk di teras menunggu Pak Wignya, tukang sayur yang akan lewat pukul 6:30 pagi ini. Nganggur gini, lama-lama bosan ya? Batinku di antara hisapan rokokku. Yur, sayur. Suara Pak Wignya beberapa saat kemudian terdengar. Ku tengok gerobak dorongnya yang tampak berjalan ke arah jalan depan rumahku. Aku menunggunya hingga sampai depan rumah. Ku beli sayur sesuai perintah ibu. Hingga ketika aku ingin berbalik masuk ke rumahku, seseorang menepuk bahuku. Lur. Ternyata Naryo dengan muka lesu seperti semalaman tidak tidur. Woi, kenapa? Tumben pagi-pagi mau beli ikan asin? Tanyaku acak. Tidak, Kil. Pusing aku, pusing. Bingung mau cerita dengan siapa, katanya sambil merangkul dan agak menyeretku menjauh dari gerombolan ibu-ibu yang tengah memenuhi gerobak Pak Wignya. Apa sih? Ayo masuk aja ke dalam sambil ngopi. Jawabku yang kini menyeret Naryo berjalan menuju ke dalam rumahku.
Sebentar, aku letakkan ini dulu di belakang, sama aku bikinin kopi. Ucapku sambil berjalan ke dapur memberikan sayur itu kepada ibu. Singkat cerita, setelah membuat kopi, aku kembali ke ruang tamu menemui Naryo yang tampak resah itu. "Gimana Bel? Ada apa?" tanyaku seraya meletakkan segelas kopi panas di depan kawanku itu. "Leleku mati semua. Kayaknya ada yang ngasih racun," kata Naryo lemas. "Loh, beneran? Apa tidak kamu jaga semalam?" ucapku. "Tidak, aku ketiduran. Baru aku periksa tadi pagi. Ikannya sudah mengambang semua. Bingung aku. Ini kalau ibuku tahu pasti nangis. Gimana ini? Mana modalku masih hutang," kata Naryo memelas. "Terus bagaimana ini? Kira-kira menurutmu lah siapa?" tanyaku. Naryo terdiam sejenak, menghela nafasnya dan berkata, "Jelas Solihin ini. Kelakuannya Solihin," katanya dengan amarah. "Pak Solihin? Hus, jangan menuduh dulu kamu," kataku. "Siapa lagi? Cuma dia orang yang punya kolam di kampung ini selain aku. Terus kemarin juga sempat selek denganku perkara pedagang yang ingin borong ikan karena punyaku lebih murah," ucap Naryo semakin yakin. "Tapi kan kita tidak punya bukti. Mending sekarang kamu bicara saja baik-baik dengan ibumu. Pasti ibumu bisa mengerti," kataku seraya memegang pundaknya. Tanpa kita berdua tahu, ternyata semua pembicaraan antara aku dan Naryo didengar oleh ibu yang sedari tadi menguping di balik bufet ruang tengah. Tanpa aba-aba, ibu pun keluar dan langsung berkata, "Hus, jangan keras-keras kalau ngomongin Solihin. Jam segini dia suka warawiri di depan rumah loh," kata ibu. Aku dan Naryo terlihat celingak-celinguk yang langsung disuruh masuk oleh ibu untuk sarapan. "Sudah sini, bicarakan di dalam sambil sarapan," kata ibu yang juga mengajak Naryo untuk masuk ke ruang makan. Kami pun makan bersama. Tampak Naryo yang seperti tak selera dan ibu pun mulai membuka percakapan. "Pak Solihin itu memang agak antik kok orangnya. Bisa juga loh kalau dia yang melakukan itu," kata ibu tiba-tiba membuatku seketika menghentikan makananku. "Kok bisa bicara seperti itu sih ibu?" tanyaku mengernyitkan dahiku. "Masa kamu lupa sih siapa yang dulu menembak kucing-kucing kita?" kata ibuku. Di sini aku jadi ingat. Dulu, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, aku punya 3 ekor kucing ditembak oleh Pak Solihin gara-gara dituduh sering mencuri ikan di kolamnya. Kebetulan rumahnya hanya selisih satu rumah dengan rumahku. Aku ingat betul. Dulu suatu pagi kucingku terkapar di depan rumah dalam keadaan mati saat aku hendak berangkat sekolah. Dan menurut ibu, satu-satunya orang yang pernah mengancam dengan senapan angin kepada kucingku adalah beliau, Pak Solihin. "Kalau mencuri ikanku, akan kutembak." Kata-kata itu yang katanya pernah didengar oleh ibu beberapa hari sebelum kucingku mati. Apa benar Pak Solihin ya yang meracuni kolam temanku Naryo? Batinku masih mengira-ngira. Tak lama kemudian, ibuku bertanya kepada Naryo,
berapa modal ikan untuk menutupi kerugiannya. Dan setelah Naryo menjawabnya, tanpa diduga, ibuku langsung masuk ke kamarnya, mengambil uang dan memberikannya kepada Naryo. "Ini untuk beli bibit. Tenang saja, tak usah diganti. Bapakmu dan Pak Parman itu sudah seperti saudara," kata ibu. Naryo yang sempat menolak akhirnya menerima pemberian itu. Setelah sedikit aku bujuk. "Santai," ucapku kepada Naryo. Ibu pun memberikan pesan agar Naryo melakukan pengintaian di kolamnya. Beliau juga mengizinkan aku untuk ikut, untuk membuktikan siapa pelakunya. "Westo, mesti solihin," kata ibu yang sepertinya sedikit mempunyai dendam dengan orang itu. Obrolan di meja makan itu pun selesai. Naryo pulang dengan penuh kelegaan. Dan setelah berberes dan sejenak bersantai, Pak Dekarjo dan Lek Manto pun datang. "Hah? Orang ini lagi?" batinku malah saat mendengar suara mereka memasuki ruang tamu. "Piye Kir? Sehat to?" sapa Lek Manto ketika masuk di ruang tengah. "Sehat Lek. Sarapan Lek?" jawabku basa-basi. Sementara Pak D langsung masuk menuju dapur untuk membuat kopi. Seperti biasa, akan ada obrolan serius jika Pak D sudah membuat kopi. Dan benar saja, setelah itu kita semua berkumpul di ruang tamu, termasuk ibu yang kini sudah tampak santai menanggapi omongan Pak D dan Paman. Seperti yang aku duga, topik pembicaraan akan berawal dari misteri kepulangan bapak tempo hari mendatangi salah satu pasiennya. Apa benar ya itu bapakku yang sudah meninggal? Batinku di antara obrolan itu yang kini semakin tertuju kepadaku. Tentang kabar wanita kesurupan itu yang belakangan ini sempat ditengok oleh Pak D dan sekarang dalam keadaan sembuh. Menurut Pak D, akulah yang menyembuhkannya. Sementara tidak bagiku, karena memang waktu itu aku tidak melakukan apa-apa. "Ini semakin jelas pertandanya kalau kamu yang dipilih," ucap Pak D saat itu. "Bagaimana? Kamu sudah semakin yakin kan sekarang?" kata Pak D lagi. "Ya, mau tak mau harus yakin Pak D," jawabku yang saat itu memang sudah bimbang. Pak D pun terdiam sejenak dan berkata, "Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti lama-lama kamu pasti akan terbiasa," katanya. Singkat cerita, obrolan pun semakin lama berlanjut dengan topik-topik nostalgia tentang bapak. Kebanyakan adalah obrolan omong kosong, namun terdengar cukup lucu dan menarik. Hingga ketika menjelang zuhur, Pak D dan Paman pun pamit pulang. Tak selang beberapa lama juga, ibu juga izin pergi keluar. Katanya ada dokumen yang harus ditandatangani di kantor almarhum bapak. "Apa harus sekarang, Bu?" Katanya badannya lagi tidak enak, tanyaku ketika ibu hendak pergi. "Sudah enak kok, lagian biar semuanya lekas selesai," jawab ibu seraya beranjak pergi keluar dari rumah. Aku sempat mengantar ibu sampai jalan depan rumah, dan bersamaan dengan itu juga Pak Solihin lewat dengan sepeda motornya, Honda C70 warna hijau. Aku ingat betul. Dan aku yang waktu itu sudah terlanjur bertatap mata pun mencoba untuk menyapanya. Kusapa dengan senyuman dan anggukan kepala. Dan dibalas dengan dingin dan dongakan kepalanya. Memang biasa, Pak Solihin selalu seperti itu.
Aku pun berjalan masuk setelah tukang ojek langganan ibu datang dan membawa ibu pergi. Di dalam rumah, entah mengapa aku kini memikirkan balasan sapaan dari Pak Solihin tadi. Sombong, batinku singkat. Aku yang suntuk pun memutuskan untuk menonton TV. Kubuka kain taplak yang menutupi televisi bermilik Nasional Nanggala itu. Kuhidupkan dan kucari saluran acak. Aku pun duduk santai memandang siaran televisi hitam putih itu. Menit demi menit pun berlalu. Mataku mulai merasa ngantuk. Aku yang merasa tidak nyaman bila tidur di situ pun memutuskan untuk pindah ke kamar. Dengan tentu mematikan televisi itu terlebih dahulu. Aku bangkit dan beranjak mematikan televisi itu. Namun, ketika aku sudah mematikannya dan hendak menutupnya kembali dengan kain, aku terhenti sejenak. Ketika samar-samar, aku seperti melihat seseorang yang duduk di belakangku. Aku melihatnya dari pantulan layar kaca televisiku yang sudah mati. Tampak sangat jelas siluetnya. Karena memang tersinari oleh matahari yang masuk dari jendela di belakangku. Aku terpaku sejenak. Dan sejenak mencermati pantulan bayangan itu. Benar-benar seperti orang yang tengah duduk di kursi belakangku. Dengan tanpa aba, aku pun menoleh. Dan setelah aku menoleh, tak ada siapapun yang duduk di kursi itu. Aku pun menghela nafas sejenak dan kembali melihat ke arah kaca televisi itu. Namun kini pantulan itu tak ada lagi. Benar-benar tak seperti pantulan yang baru beberapa detik lalu aku lihat. Mungkin aku cuma salah lihat. Batinku seraya menarik kain yang biasanya menutupi televisi itu. Dan bersamaan dengan itu, tiba-tiba wangi menusuk dan lewat di penciumanku. Minyak wangi bapak. Batinku seraya terdiam di posisiku. Ini adalah bau yang biasa tercium saat malam akhir-akhir ini. Tapi, meski aku sudah beberapa kali mengalaminya, tetap saja ada rasa takut dalam diriku. Berharap ini hanyalah perasaanku saja. Aku mulai memeriksa bau itu dengan memajukan hidungku. Aku periksa di sekitarku. Bau itu semakin samar dan seperti menghilang. Namun ketika aku berjalan dan penciumanku sampai di depan kursi itu, bau itu muncul kembali, sangat kuat. Perlahan aku mulai memundurkan langkah dan langsung berlari masuk ke kamarku. Siang-siang begini? Tanyaku dalam hati sambil menutup pintu kamarku yang kuat-kuat. Dengan agak sedikit gemetar, aku naik ke atas tempat tidurku. Kuposisikan tanganku memeluk lututku sambil terus menguatkan hati. Bisa gila aku kalau terus-terusan begini. Batinku sangat menyedihkan sekali bila itu memang benar-benar bapak yang arwahnya harus pulang ke rumah dan menakuti anaknya ini. Di sela pikiran itu, aku juga mulai bertanya-tanya, apakah ini jalan yang benar? Apakah aku harus ikhlas menerima semua ini? Sudahlah pak, jika itu memang dirimu, tak usah repot-repot membayangiku. Aku akan sanggup menerima mandat ini. Batinku yang sebenarnya mulai merasa lelah dengan semua gangguan ini.
Sampai akhirnya hari itu pun terselamatkan oleh ibu yang sudah pulang. Walau sempat mengagetkanku karena tiba-tiba ia membuka pintu kamarku dan melihatku sedang merenung aneh di atas tempat tidur. "Kenapa kamu? Makan dulu. Itu ibu belikan mie ayam," kata ibu yang membuatku segera beranjak dan keluar dari kamar. Aku pun makan dengan lahapnya tanpa bercerita tentang kejadian aneh yang baru saja aku alami. Selesai makan, aku pun bersantai di ruang tamu dengan lagi-lagi kunikmati sebatang rokok sambil melamun menatap jendela. Tak lama kemudian, Naryo pun datang. Seperti biasa, ia menerobos masuk tanpa mengetuk pintu. Kini dengan wajah yang sumringah. "Aku sudah beli bibit, Bel. Sudah aku tuangkan ke kolam semua," ucap Naryo kala itu, disusul oleh ibu yang keluar karena mungkin mendengar Naryo datang. "Gimana nak? Sudah beli?" tanya ibu kepada Naryo yang belum sempat duduk. "Sudah Bude, alhamdulillah. Terima kasih sekali loh ini," jawab Naryo. "Ya udah toh, nanti malam langsung diintai. Siapa tahu orang itu melakukannya lagi. Ajaklah Sukir kalau kamu takut," kata ibu. "Siap Bude. Pokoknya nanti malam saya intai bersama Sukir," jawab Naryo dengan semangat. Setelah ibu kembali masuk, kami pun berbincang ke sana kemari hingga waktu menjelang sore. Naryo pamit pulang dan berpesan nanti malam ia akan menghampiriku ke rumah. Aku pun mandi sore dan setelah itu kembali menonton televisi bersama ibu hingga langit mulai petang. "Kamu itu mbok sholat toh nak, sudah besar loh," kata ibu tiba-tiba saja bersamaan dengan azan maghrib yang berkumandang. Memang kuakui, aku jarang sholat. Beda dengan ibuku yang amat sangat rajin beribadah. Setelah kupikir-pikir, aku pun mendengarkan nasihat ibu. Kumatikan televisi dan segera mengambil wudhu di kamar mandi. Dan aku pun sholat mencoba dengan sehusu-husunya. Tapi entah karena aku jarang melakukannya atau bagaimana, badanku terasa sangat berat. Seperti ada sesuatu yang membebani pundakku ketika aku ruku dan ketika aku sujud. Namun aku coba singkirkan itu semua. Mungkin ini godaan orang yang ingin menegakkan sholatnya, batinku kala itu. Hingga sampailah aku pada tahiyat akhir. Tengkuk dan punggungku seperti merasa ada seseorang yang berada di belakangku. Entah, itu cuma perasaan saja. Tapi yang aku rasa, perasaanku waktu itu sangat kuat, bahwa sepertinya ada seseorang yang ada di belakangku. Itu tentu sedikit membuat bacaan doaku menjadi berantakan. Namun, aku masih mencoba untuk menafikannya. Tapi kali ini, semua berubah dalam waktu beberapa detik saja. Ketika samar-samar aku mendengar doa di belakangku. Suaranya membisik, namun cukup jelas. Waduh. Batinku yang mulai memejamkan mata dan ingin segera menyelesaikan sholatku. Namun apa yang terjadi? Suara itu kini justru terdengar semakin mendekat. Dan ternyata tidaklah doa yang dia ucapkan, melainkan namaku. Sukil, 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 sukil. Sukil, 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 sukil. Ya, itu suara bapak. Meski nadanya berbisik, aku tahu betul
Itu suaranya. Dengan terpaksa, aku pun menghentikan sholatku yang hampir selesai itu, sambil menutup mukaku karena takut. Masih kudengar suara itu, nafasnya dingin, menerpa tengkukku. "Sudah Pak, sudah," ucapku lirih terus menerus dengan nada menahan tangis. Hingga entah bagaimana, suara itu pun hilang begitu saja. Aku pun menengok gemetar, hingga setelah aku melihat ke belakang, tak ada siapapun di situ. Aku segera berlari keluar kamar dan duduk di ruang tamu untuk menenangkan diri. Tak lama kemudian, ibu datang dengan masih mengenakan mukena. Sempat mengagetkanku, tapi aku lega setelah tahu itu adalah ibu. "Nah, gitu, sholat, biar hajatmu dikabulkan sama Tuhan," kata ibu yang melihatku masih menggunakan peci dan sarung. Aku hanya menjawabnya dengan senyuman kecutku. Hehehe. Dan kita pun duduk bersama berbincang tentang sesuatu. "Oh, nanti gimana?" tanya ibu. "Jadi ke kolam Naryo?" tanya ibu. "Jadi Bu, paling nanti jam 9-an. Tapi emang ibu gak apa-apa ya di rumah sendirian?" tanyaku. "Halah, gak apa-apa. Ibu bilangin, kalau memang itu perbuatan Pak Solihin, kamu harus bawa pegangan loh. Soalnya dia itu terkenal dengan kliniknya," kata ibu, yang membuatku langsung mengernyitkan dahiku. "Pegangan apa Bu?" "Keris itu?" Tidak, sudah diriku sendiri saja, sudah cukup," jawabku yang merasa malas karena harus membawa keris itu keluar rumah. "Ya sudah kalau begitu, tapi kamu tetap hati-hati. Kalau nanti melihat pelakunya, cukup tandai mukanya," kata ibu sambil beranjak masuk dan menawariku kopi. Sambil menunggu kopi yang dibuatkan ibu, aku kembali dalam lamunanku tentang kejadian saat sholat tadi. Menyedihkan sekali aku ini, dihantui oleh bapak sendiri. Apa itu benar-benar bapak ya? Atau entahlah, batinku jengah. Tak lama kemudian, ibu pun datang membawakan segelas kopi bersamaan dengan azan Isya yang terdengar. "Wah, terlalu awal tuh Pak Wiro azan Isyanya," ucap ibu mengatakan lek Pak Wiro si marbot masjid di desa ini sambil meletakkan segelas kopi itu di depanku. "Maklum toh Bu, sudah tua," hehehe, jawabku bercanda. Kami pun berbincang sejenak dan ibu pergi ke dalam untuk sholat Isya. Selang beberapa saat kemudian, aku yang sempat disuruh oleh ibu untuk sholat Isya juga hanya bisa mengiyakannya. Tanpa punya keinginan untuk melaksanakannya, jujur aku masih terngiang kejadian saat maghrib tadi. Singkat cerita, menit demi menit pun berlalu dan aku masih duduk di ruang tamu menunggu kedatangan Naryo. Sekitar pukul 9 malam, ibu keluar dan berkata ingin tidur terlebih dahulu. "Ibu tidur dulu ya, nanti pintunya dikunci saja dari luar kalau kamu mau pergi ke kolam bersama Naryo," ucap ibu sambil menguap. Aku pun mengiyakannya dan tepat pukul setengah 10 malam,
Naryo datang dengan setelan malamnya, kupluk, senter, dan kain sarung yang terselempang di pundaknya. "Ayo mangkat Bel," kata Naryo begitu masuk ke dalam rumahku. Aku pun langsung bersiap dengan setelan yang kurang lebih sama. Dengan langkah pasti, kita berangkat ke kolam Naryo di ujung desa. Singkat waktu, sesampainya di sana, sebelum masuk ke gubuk, aku dan Naryo berkeliling terlebih dahulu di setiap 4 kolam miliknya itu, yang kini 2 di antaranya sudah penuh dengan ikan lele seukuran ibu jari orang dewasa. Setelah selesai, kita pun masuk ke dalam gubuk, menyalakan lampu teplok, dan membakar obat nyamuk. "Terus ngapain aja ini? Kita di sini?" tanyaku. "Ya sembunyi toh, namanya juga mengintai." Kami sempat membakar ketela dan berbincang terlebih dahulu sampai sekitar pukul 12 malam. Dinginnya malam itu membuat kita mengantuk, dan kita pun memutuskan untuk masuk ke dalam gubuk. Lentera sudah diturunkan dan diletakkan di sudut bawah gubuk agar cahayanya tak begitu terlihat dari luar. Kita pun mulai merebahkan tubuh kita masing-masing, mencari posisi ternyaman di amben yang seharusnya hanya cukup untuk 1 orang itu. Hingga suara binatang malam pun menghipnotis kita untuk terlelap. Entah berapa lama kemudian hilang karena lelapku. "Bangun Bel, bangun. Heh," bisik Naryo sambil menggoyangkan tubuhku. "Kamu dengar tidak?" kata Naryo lagi ketika aku sudah terbangun. "Dengar apa?" jawabku seraya mengusap mataku. "Shh, diam dulu," kata Naryo pelan. Dan beberapa detik setelah itu terdengar suara orang terbatuk-batuk. Suaranya tidak dekat, namun sepertinya juga tak begitu jauh. Mungkin beberapa meter saja dari samping gubuk. Naryo langsung bangkit meraih senter. Sempat ku cegah, karena aku seperti mempunyai perasaan yang tidak enak. Ya, aku seperti mengenali suara itu. Tapi akhirnya, aku dan Naryo pun memutuskan untuk keluar. Kami mengarahkan senter ke sudut-sudut kolam dengan suara batuk yang jelas dan menggema. Aku yakin sekali dengan suara ini. Namun rasanya aku tak punya motif untuk memberitahukannya kepada Naryo. Suara itu terdengar kembali kesekian kalinya. Naryo yang langsung mengarahkan cahaya ke arah sumber suara. Selalu tak menemukan apapun. Suaranya seperti berpindah-pindah. Dan mungkin ini yang terakhir kalinya suara itu terdengar. Suaranya berasal dari sudut kolam yang kosong. Mendengar itu, dengan kompak aku dan Naryo langsung mengarahkan cahaya senter masing-masing ke sumber suara. Dan kini terlihat, bukan Pak Solihin, bukan juga orang lain. Yang jelas, ini bukanlah seperti orang yang kita harapkan. Beberapa saat Naryo mematung dengan senternya yang masih menyoroti sosok itu. Beda halnya dengan aku yang seketika langsung menundukkan kepala dan perlahan menyeret Naryo untuk mundur dan segera masuk ke dalam gubuk. Naryo yang segera sadar tentang siapa sosok di depan itu, dengan gemetar berbalik badan dan memegang erat tanganku, menyeret langkahnya masuk ke dalam gubuk.
Ya, sosok itu adalah Bapak, lengkap dengan setelan khasnya. Menatap aku dan Naryo, dan sempat kulihat ia sedikit tersenyum. Aku dan Naryo sudah berada di dalam gubuk. "Pak Parman, Bel, itu bapakmu," kata Naryo seperti menerangkan sekaligus bertanya denganku. Antara rasa takut dan harus tetap terlihat tenang bercampur dalam hatiku. "Tenang Bel, tenang." Hanya itu yang bisa kuucapkan kepada Naryo saat itu. Menit-menit pun berlalu. Suara batuk itu sudah tak terdengar lagi. Walau tidak dengan ketakutan di wajah Naryo, aku mulai menyalakan sebatang rokok dan kuberikan kepada Naryo agar dia merasa tenang. Dan setelah itu, tak ada lagi pembicaraan antara kita berdua. Naryo yang tampak linglung kini hanya melamun. Begitu juga dengan aku yang merasa bingung harus bicara apa. Selang beberapa saat kemudian, kami pun kembali merebah. Hingga tak terasa, kami pun tertidur setelah kejadian ganjil itu. Singkat cerita, kami pun terbangun keesokan harinya. Wajah Naryo yang terlihat pucat langsung berbicara kepadaku. "Asli, kalau semalam itu seperti mimpi. Baru kali ini aku mengalami hal seperti itu," kata Naryo di antara cahaya matahari yang masuk dari rongga-rongga gubuk bambu ini. Dan setelah beberapa saat kemudian, kita pun keluar dan berjalan pulang di pagi yang terasa aneh ini.